Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan membagikan video Patrick Kluivert harus mengucapkan terima kasih kepada Sintayong. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Langsung saja, Coach Yayan Tumena. Iya. Apa kabar? Baik, Mas. Komesta, orang bilang. Tutto bene. Tutto bene. Mantap. Kalau Om Yayan atau Coach Yayan ini kita ikutin sudah lama. Iya. Dari Primavera, Iya. Pelita Jaya, Betul. Persija, PSM Makassar, Iya. juara lagi kan. Lalu Denpasar. Iya. Om Boy kalau bicara Primavera, Om Yeni saksi. Iya. Saya sambil ditawaron sama Pak Rahim Iya, ya. betul. Dulu saya tawaron mereka tuh. Wah, Kedinginan. dingin. Apa saya udah bilang? Dingin Om Boy. Nonton kita di Sampdoria di Genoa itu Iya. pertandingan. Dan sama Yayan. dia tidak bergeming, tetap Iya. ada di jalur sepak Iya. bola. Amin. Ya Dan kan? mukanya ini sama, nggak berubah dari Nggak dulu sampai berubah. sekarang. Boy. Malah lebih muda 10 tahun saya lihat Boy. Betul. Amin. Posisi bos, Iya. stopper. Stopper. Jadi scanning terus. Iya, betul. Scanning Intercept juga. terus. Iya kan. Begitu. Apa kabar Men? Baik-baik ya? Alhamdulillah, baik-baik, Sehat-sehat ya? Boy. Siap. Kesibukan apa nih? Saya mau tanya kesibukan dulu deh. Sekarang per tahun ini fokus di satu tempat di Malut United. Malut United. Tim pertama dari Maluku yang Liga 1. Wih. Saya sebagai orang Maluku bangga ini. Iya. Tim pertama ya. Gitu ya. Iya. Selain itu, saya lihat sih kalau di sosial media sibuk juga untuk Ya. instruktur Ya. pelatih. Pelatih. Iya. Ya. 4 tahun belakangan saya menjadi Head of Coaching Education di Wow. PSSI. Semua program kepelatihan, modules, penugasan instructors, update pengetahuan sama semua kurikulum saya yang bikin. Tapi sudah selesai per September tahun lalu. Tahun ini saya fokus menjadi direktur gitu. teknik di Maluku Utara Fokus United. direktur teknik. Tapi 4 tahun ini waktu Sudah itu. 4 tahun, sudah 4 tahun. Banyak sekali ilmunya, Bung Ropan. Ya kan, under FIFA kan ini. Iya. AFC berarti ilmu-ilmu yang terbaik itu dia punya. Tinggal dia bagikan saja. Amin. Bung Ropan, Iya. kita bicara Iya. timnas lah sekarang. Iya. Mumpung ada Om Yayen, Iya. ada Coach Yayen, kita coba diskusikan mengenai timnas kita ini. Tinggal sebulan lagi ya, Bung Sebulan Ropan, lagi. ya. Iya. Tim pelatihan tepat waktu. Iya. Menepati janji datang kemarin. Tanggal 1 datang. nonton Persija lawan Dewa ya. Iya. Nah, Bung Ropan punya pendapat apa tentang kedatangan mereka? Mereka melakukan ya catatan-catatan mengenai pertandingan-pertandingan yang ada di Liga 1. Iya, kita kan belum lihat hasil kerjanya, tetapi kan ini pelatih masih baru dan mereka sangat profesional pastilah. Ya. Kluivert, kemudian Vandenberg terakhir yang masuk bergabung. Ya. Sebelumnya ada Pastur dan Lansat kan, Dani Lansat. Dan mereka tentunya akan berusaha semaksimal mungkin. Ini kan pertaruhan besar buat mereka datang ke sini. Waktu mepet sekali. Mepet sekali. Bagaimana mereka ini mengangkat performa kita. Ya. Ya, terutama 4 pertandingan sisa di grup C, dan yang paling dekat adalah bulan Maret. Bulan Maret itu kan tanggal 20 di Sydney Ya. lawan Australia dan tanggal 25 di GBK lawan Bahrain. Itu harus mendapatkan hasil. Kalau ingin ingin ke Piala Dunia, saya pikir Kluivert harus menepati apa yang dia bilang di press conference baru dia datang pertama. 4 poin itu. Ya. Jadi 1 poin di Australia, 3 poin di GBK. Ya. Untuk mereka dapatkan. Kalau lewat dari situ kita kalah, nggak akan mungkin. Ya. Untuk bisa paling tidak kita akan berebut untuk posisi ketiga, posisi keempat di grup, Ya. untuk playoff lagi di bertanding di putaran keempat. Jadi kita ada harapan bahwa ya semoga mereka bisa menjalankan tugas dengan baik. Kan publik menunggu Ya. melihat hasil mereka untuk bekerja sama. Ya. Kalau bisa dilihat dari profesional sebagai mantan pemain, ya oke, mereka berkelas. Ya kan, tetapi kalau dari track record sebagai pelatih kan banyak yang benar juga wajar menyaksikan soal Kluivert. Tetapi untungnya dia didukung dengan asisten-asisten yang bagus. Ya kan, Lansat, Pastur apalagi, ya datang Vandenberg yang sekaligus untuk U23 kan. Jadi ya harapan masyarakat sekarang tinggal menunggu hasil kerja. Mereka harus bertarung habis-habisan di bulan Februari dan bulan Maret. Makanya mereka berkunjung untuk bisa menyaksikan Liga 1 semua kan. Untuk bisa mendapatkan pemain-pemain yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan gitu. Coach, Ya. waktu sebulan
Ya. Ya kan? Coach juga pernah merasakan. Ya. Mencatat seperti pastur di stadion itu juga dia lakukan. Oh, iya. Ya kan? Iya. Event-event seperti SEA Games apapun. Waktu sebulan, walaupun tadi Bung Ropan katakan Ya. kredibilitas mereka luar biasa. Ya. Kira-kira bisa nggak ya, Coach ya? Sebulan itu dari perhitungan seorang pelatih nih. Iya. Ya. Kalau kita melihat ya perbedaan pelatih klub dengan pelatih tim nasional itu jelas pelatih tim nasional itu tidak pernah melatih pemainnya lebih dari 1 bulan Ya. karena dia hanya mengambil hasil dari kompetisi. Right. Nah, kalau pelatih klub dia dengan program years calendars dia bagi 3 priorisasinya, ada persiapan, in competition, after competition. Makanya banyak pelatih timnas itu tidak nyaman melatih di timnas karena dia tidak bisa lebih dekat dan lebih detail ke pemainnya. Ini dirasakan sama pastor, dirasakan ya. Ya, sehingga dia hanya bisa bekerja pada saat kompetisi berjalan. Mereka harus keliling melihat apa yang dia butuhkan sesuai dengan filosofi si pelatih kepala. Ya. Nah, pemain-pemain itu yang akan menurut mereka sesuai kriteria mereka yang akan diramu dalam 1 bulan itu. Sebenarnya kalau dari regulasi FIFA Ya. itu hanya 2 minggu pemain boleh bersama klub, bersama tim nasional. Ya. Karena sebagian besar pemain adalah pemiliknya klub dan klub sedang berkompetisi dan ini tidak boleh merugikan klub. Ya. Ya. Jadi kalau kita bicara 1 bulan di seluruh dunia, semua pelatih timnas itu tidak pernah lebih dari 1 bulan melakukan TC, terutama tim senior. Cukup atau tidak cukup tergantung dari ingredient yang dia punya, pemain yang saat ini dia punya. Makanya kalau sekarang kita bicara sepak bola itu selalu seperti kehidupan, 3 masa lalu, saat ini dan akan datang. Yes. Kita respect sepak bola sebelumnya, masa lalu. Kemudian kalau kita bicara Sintayong, kita respect dengan prestasinya. Ya. Tapi kita yang ada di depan saat ini, apa yang harus kita lakukan? Jadi jangan mundur melihat ke depan. Kemudian apa sepak bola yang akan datang yang kita harus persiapkan. Jadi saya pikir kita tidak bicara politik sepak bolanya, tapi kita bicara insight sepak bolanya, bahwa sepak bola itu tidak ada yang instan, iya. Kemudian yang kedua, sepak bola itu tidak selalu dengan hal yang baru, karena kita bicara tren sepak bola, setiap 4 dekade Piala Dunia itu selalu keluar tren baru, cara bermain. Maka si pelatih kalau dia tidak bisa beradaptasi dengan tren sepak bola, siap-siap dia tertinggal. Betul. Nah, kalau kita runut ulang dengan waktu yang ada, saya dengar akan ada tambahan 3 pemain naturalisasi lagi. Kemudian pemain-pemain yang mereka miliki di Eropa, memang hanya Jaines yang lebih konsisten bermain, tetapi minimal mereka yang lain punya jam terbang juga cukup untuk sebagai pemain. Dan kalau mereka datang ke Asia, saya pikir kurang lebih sama, karena kalau kita lihat tim Arab Saudi misalnya, mereka hanya datang dari 1 tim saja dan jam bermainnya juga sedikit, karena di Arab Saudi pemain asing juga banyak yang bermain. Jadi kalau kita melihat lawannya Australia, saya pikir ini sebuah tantangan, iya, karena banyak juga pemain Australia yang bermain di luar di Eropa. Tetapi kalau lawan Bahrain dan lain-lain, saya pikir kita masih ada di level yang sama. Right. Ya. Oke. Wah, menarik ini insight yang diberikan oleh Coach Yayan. Bung Ropan melihatnya ini bukan lagi persoalan teknis ya dalam waktu sebulan ini. Iya. Iya dong. Iya. Ya kan, hal-hal yang sangat fundamental dalam sepak bola ya mungkin bukan lagi urusan Kluivert dan tim, tapi mungkin hal-hal yang lain yang Bung Ropan lihat apa? Mental kah, harus mental juara kah, atau strategi kah?
Kluivert ini kan harus berterima kasih saya pikir ya, ketika dia datang dengan kondisi tim yang kita masih punya peluang untuk lolos, hanya 1 poin di belakang Australia. Ya. Artinya dia berterima kasih juga kepada STY yang sudah bisa memberikan ini. Kita bisa menang melawan Arab Saudi, itu pertandingan kunci sebenarnya. Ya. Kalau kita kalah sudah nggak usah bicara banyak, ya kan? Ya. Tapi ketika kita menang dan ada pergantian, makanya tidak akan banyak perubahan mungkin. Cuma mungkin pola, karena dia sudah bilang sebelumnya kan, bahwa dia akan mengubah dengan 3-4-3-nya dengan pelatih lama ke attacking football dia, dengan gaya sepak bola Belanda lebih ofensif, lebih terbuka untuk bermain mungkin dengan 4-3-3, mungkin dengan 3-5-2 gitu, dan ya akan ditampilkan. Jadi yang sekarang saya pikir dia tinggal meneruskan, tim ini sudah ada. Pasti kan asisten sudah bisa melihat di video-video yang kita main. Iya. Tim-tim kita, dia tinggal melihat siapa yang akan dia tampil secara reguler bermain di klub. Pemain-pemain itu kan yang dia inginkan untuk tampil. Jadi mungkin hanya motivasi dia akan berikan, bagaimana menyejukkan di locker room ya. Ya. Kondisi itu kan yang paling penting, yang selama ini katanya kurang begitu oke, tetapi ya itu tugas dia. Dibantu, yang paling penting ya bantulah dengan Dani Lansat dan Alex Pastur. Mereka yang akan berperan. Sama seperti Coach Ian ketika di SEA Games sukses itu, orang hanya melihat satu sosok kan Bang Is, tetapi tidak melihat di belakang itu mereka yang setengah mati. Bagaimana berpikir untuk bisa kita menang, strategi apa yang baru mereka kasih masukan ke coach, harus begini, itu tugas dari asisten. Jadi nggak gampang, mereka tuh kerja keras. Demikian juga dengan asistennya Kluivert, pasti Lansat, Vandenberg dan Pastur, apalagi dalam akhir strategi mereka akan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik kepada Kluivert, sehingga Kluivert akan meneruskan itu ke pemain. Dia mungkin akan menjadi contoh seorang legend yang akan bisa ya untuk pemain segan gitu, memberikan motivasi, semangat buat tim dengan cara dia bermain. Jadi, tapi kalau urusan strategi dan macam-macam itu ada di asisten semua yang akan mencatat, akan memberikan boy. Jadi makanya kita bersyukur dengan paket ini, bukan paket satu orang Kluivert, tapi paket makan berempat ada di sana. Jadi satu kepala untuk bisa bagaimana Indonesia ini untuk lebih baik. Karena yang paling penting kan Australia. Kalau kita bisa dapat hasil bagus, nggak usah menang, kita imbang aja udah bagus, ya. Lawan Australia udah bagus kalau kita imbang. Dengan tadi pemain-pemain kan mereka banyak bermain di luar. Tapi kita sangat beruntung juga karena Australia tidak diperkuat oleh kapten mereka yang tinggi itu, Harry Soutar. Leicester tidak bermain. Sirkati, anak berdarah Italia juga tidak bisa bermain. Jadi ada ini di belakang, jadi ada menguntungkan. Walaupun kita tidak punya Ragnar yang akan bermain, ada Yasin Hapner juga yang kena kartu merah. Tapi kedatangan Ole Romani ini bagus. Bung Yayan, tadi ada satu kata dari Bung Ropan bahwa Kluivert patut berterima kasih kepada STY dengan warisan legacy yang ada di tim sekarang. Betul. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kedatangan untuk melihat Liga 1, apakah ada possibility bahwa ada pemain baru lagi yang akan dilihat oleh Kluivert dan tim, atau memang udah aja fokus kepada Rizky Ridho, siapa lagi, Egy, ya mungkin seperti itu. Gimana Bu? Iya, kalau dia datang melihat kompetisi lokal dan di luar itu adalah kewajiban, karena dia harus mengikuti perkembangan pemain yang mereka punya. Kalau mereka di kompetisi tidak bermain baik, maka mungkin saja pemain itu tidak dipanggil kembali. Itu satu. Yang kedua, mencari potensi lain mungkin. Ya, walaupun ada satu atau dua yang pemain baru yang tidak dipanggil di era sebelumnya, mungkin secara filosofi berbeda, mungkin dia membutuhkan pemain lain dengan tipikal yang berbeda juga. Karena formasi mungkin akan berbeda, shape-nya akan berbeda, bagaimana mereka memulai dengan build up seperti apa, kemudian bagaimana dia bermain di lapangan tengah dan bagaimana mereka bermain di finishing area. Jadi saya pikir mereka akan menghitung ulang yang squad yang sudah ada, kemudian mencari potensi lain apabila mereka menggunakan taktikal yang berbeda. Makin menarik.